Halo semua, saya Ajeng Riendra Kusuma Putri, mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Di video ini saya akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility dari dua perusahaan kosmetik besar, yaitu PT Paragon Technology and Innovation sebagai perusahaan lokal dan L'Oreal Indonesia sebagai perusahaan multinasional. Kita akan mengulas dari sudut pandang etika bisnis. Apakah program CSR mereka benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau hanya sebatas formalitas? CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun dalam praktiknya CSR bisa saja hanya menjadi alat pencitraan jika tidak dijalankan dengan etika. Dari sisi etika bisnis, kita bisa menilai CSR melalui dua pendekatan. Yang pertama, utilitarianisme. Apakah tindakan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang? Yang kedua, deontologi. Apakah tindakan itu dilakukan karena benar secara moral, bukan demi keuntungan? PT Paragon Technology and Innovation adalah perusahaan kosmetik lokal yang memproduksi merek ternama seperti Wardah, Emina, Makeover, dan Kaf. Paragon dikenal aktif dalam kegiatan sosial, terutama dalam 3 hal. Yang pertama, pendidikan. Mereka menyediakan beasiswa Paragon Scholarship, program bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, pemuda dan inovasi. Lewat program Paragon Innovation Fellowship, mereka melatih pemuda dalam kepemimpinan dan kontribusi sosial. Yang ketiga, kesehatan dan lingkungan. Selama pandemi COVID-19, Paragon menyumbangkan lebih dari 40 miliar rupiah untuk alat kesehatan. Mereka juga mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dengan kampanye Green Beauty. Di 2 hari ini kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas bersama dosen-dosen. Pertama, di 12 Januari kita sudah melakukan visit industri bersama 60 dosen terpilih yang sudah berproses bersama di Inspiring Entrepreneur Program 2023. Dan di hari ini, alhamdulillah sudah terlaksana Graduation Inspiring Entrepreneur Program. Saya sangat terkesan, ternyata seserius itu Paragon menerapkan bagaimana produk bahan baku itu harus halal, bagaimana penyimpanan, bagaimana researchnya, bagaimana inovasi itu dilakukan, bagaimana itu dibutuhkan oleh pasar, semua dijelaskan dengan sangat detail dan membuat saya semakin yakin ini produk keren banget, ini produk serius sekali dan bisa menjadi wakil Indonesia di dunia global. Selain jejaring yang sangat kuat dan kemudian ada engagement yang sangat positif juga dari Paragon, saya mendapatkan berbagai hal-hal kebaruan terkait dengan metode pengajaran yang disajikan atau dideliver dengan sangat menarik. Analisis etika. Dari sudut pandang utilitarian, CSR Paragon jelas membawa manfaat nyata bagi masyarakat dari segi deontologi. Mereka menunjukkan nilai tanggung jawab moral sesuai dengan prinsip bersih, halal, dan bermanfaat milik Wardah. Sebagai perusahaan multinasional, L'Oreal Indonesia juga aktif menjalankan CSR di berbagai bidang. Yang pertama, L'Oreal for the Future. Kalau aku boleh fokusin di YSL sendiri, pengurangan dari elemen glass, plastik, dan papernya itu more than 58% on glass, 59% on plastic, and 42% reduction on the paper use. Salah satu contoh small steps untuk consumer untuk bisa growing the movement atau be more sustainable in there. Ini bukan cuma sekedar kita merefill produk, tapi kita juga merefill kesadaran kita terhadap bumi kita. Saya di sini ingin mengajak untuk join the refill movement. Kedua, beauty for a better life.
Menjadi murid BFBL adalah langkah pertama saya untuk bangkit kembali. Gak ada biaya yang diminta, hanya semangat dan tanpa kata menyerah. Setelah lulus, saya beranikan diri untuk memulai salon kecil di rumah, meskipun hanya dengan 1 kaca. Setiap rupiah saya kumpulkan untuk mimpi saya yang lebih besar. Kini salonku kian berkembang, dari yang tadinya hanya servis rambut, kini lengkap dengan servis nail art hingga eyelash extension. Alhamdulillah, semangat untuk bangkit kembali membawa saya jadi ibu yang mandiri dan ibu yang berdaya. Beauty is also in the impact it makes. The feeling of confidence, empowerment to uplift others around us. The company has shown us in 45 years, beauty is not exclusive, beauty is inclusive. Program pelatihan tata rias gratis untuk perempuan kurang mampu membantu mereka mendapatkan keterampilan kerja. Yang ketiga, kampanye anti kekerasan. L'Oreal bekerja sama dengan lembaga HAM dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran sosial, kekerasan berbasis gender. Analisis etika dari segi utilitarian, program-program ini menyasar kelompok rentan dan punya dampak luas. Namun sebagai perusahaan global, CSR mereka juga bisa dinilai sebagai bagian dari strategi reputasi global. Secara deontologi, jika niat dan tindakan selaras, maka tetap bisa dinilai etis. Berikut saya tampilkan tabel perbandingan singkat. Yang pertama, aspek fokus CSR. Untuk Paragon sebagai perusahaan lokal, fokus CSR-nya yaitu pendidikan pemuda kesehatan, sedangkan L'Oreal Indonesia sebagai perusahaan multinasional, fokus CSR-nya sebagai pelatihan kerja lingkungan perempuan. Terus untuk aspek pendekatan etika, Paragon mempunyai nilai religius dan sosial, sedangkan L'Oreal corporate global responsibility. Untuk aspek skala dan jangkauan, Paragon memiliki skala dan jangkauan nasional, sedangkan L'Oreal internasional tapi diterapkan lokal. Aspek potensi formalitas untuk Paragon rendah, sedangkan untuk L'Oreal cenderung beresiko karena skala global. Baik Paragon maupun L'Oreal Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Namun, apa yang membedakan keduanya adalah nilai dan kedekatan sosial yang dibawa. Paragon lebih personal dan berbasis komunitas lokal, sedangkan L'Oreal mengusung pendekatan global. Dari sudut pandang etika bisnis, CSR dinilai etis jika memberikan manfaat nyata, dilakukan dengan niat moral dan berkelanjutan, bukan sekedar formalitas atau pemanis publikasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua sebagai calon pembisnis masa depan yang beretika. Sampai jumpa!